Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Apa yang dibahas hari ini dengan petua dari Ustadz Dasat menambah motivasi kita nih untuk semakin bersemangat mengejar malam Lailatul Qadar. Karena keutamaannya tadi seperti yang Ustadz sampaikan. Pertama, diampuni semua pengampunan dosa. Kedua, dikabulkan semua doa. Yang ketiga apa Ustadz? Saya garis bawahi dulu Mas. Oh iya. Tidak berarti bahwa karena malam Lailatul Qadar pengampunan dosa, sekali di setahun kau bertobat. Enggak. Rasulullah itu orang tidak ada dosanya. Tapi setiap selesai sholat maghrib, beliau melakukan sholat taubat. Nabi. Lalu kenapa kita bertobat Ustadz? Salah satu sebabnya Nabi selalu bertobat, karena nikmat yang Allah berikan tidak mampu membalas dengan ibadah. Coba ibu, ada orang bilang, kuat ke ibadah, jago ibadah. Allah marah, nak kasih bencereki. Apa? Mana bisa lagi kita beribadah? Begitu mau sujud, bercel. Iya toh, mana bisa, ya kan? Nah, maka Nabi sadar. Coba lihat ibu, mana bisa lagi saya dakwah dengan baik kalau mata saya sakit, gigi saya sakit. Nggak usah dulu jantung, gigi mau saja sakit. Masa sih mau ceramah, saudara-saudara sekalian. Kalau kita penyakit, dah mungkin itu baru gigi. Jadi semua yang bisa kita lakukan ini atas nikmat Allah. Dan nikmat Allah itu tidak bisa dibayar dengan ibadah. Mas Bayu pernah dengar kisah Sufi. Yang mana Pak Ustaz? Ya, ada orang 350 tahun ibadah saja kerjanya. 300 tahun? 350 tahun ibadah. Dia ibadah, tidur, makan, ibadah lagi. 350 tahun. Wafatlah dia. Wafat dia, Allah katakan, masuklah kau surga dengan ridaku. Masuklah kau surga dengan rahmat dan kasih sayangku. Dia bilang, saya tidak mau masuk surga karena ridamu. Kasih sayangmu enggak. Saya mau masuk surga karena amalku 350 tahun. Oh, Allah berfirman, kalau begitu kau hitung-hitung rupanya ya. Baiklah kita baku hitung. Hitunglah. Malaikat ambil timbangan, hitung amalnya 350 tahun. Ambil satu biji mata kanannya. Timbang dia 350 tahun dengan satu biji matanya. Timbang. Ternyata timbang punya timbang lebih berat satu biji mata daripada 350 tahun. Lalu Allah berkata apa? Itu baru mata itu. Belum lagi jantung, belum ginjal. Mana bisa kau bayar semua ibadah itu? Maka Allah itu tidak melihat banyaknya yang kita lakukan, tapi kontinunya. Ada orang biasa-biasa ibadahnya, tapi dari kecil sampai wafat tidak pernah ditinggalkan itu ibadah. Maka Allah kasih keberkahan dalam hidup. Orang Bugis bilang barakah. Dikasih berkah. Berkah. Ya. Ada orang dari kecil dia pelihara sholat duha. Akhirnya Allah kasih dia keistimewaan. Apa? Tidak pernah sakit. Ada orang dari kecil rajin bersedekah meskipun kecil saja. Tapi tidak pernah dia lupa sedekah. Maka Allah kasih kemurahan rezeki. Nah itu kalau banyaknya tidak bisa dibeli itu surga dengan ibadah. Mana bisa? Tidak bisa. Maka kita bertobat bukan sekadar dosa saja. Tapi karena nikmat Allah banyak dan tidak bisa dibayar dengan amal. Nah satu tadi malam penuh ampunan. Inilah malam 1000 bulan. Nah sudah tidak kuapa lanjutannya. Ya. Pada bawa semangat, pada mau nyanyi tuh. Yang kedua dikabulkan doa-doanya. Yang ketiga ada doa khusus dikasih oleh Allah. Dimurahkan rezekinya. Coba Ibu kalau mau punya rezeki, jangan lewatkan 10 malam terakhir ini. Ya kan? Bu? Hei. Bisa aja tidur di luar Ramadan? Bisa. Bisa tidur di luar Ramadan? Bisa Pak Ustaz. Jangan ragu, jawab saja. Saya Bisa. enggak suruh bayar. Bisa tidur di luar Ramadan? Bisa. Tapi di luar Ramadan ada enggak Lailatul Qadar? Enggak ada. Di luar Ramadan ada enggak malam lebih mulia dari 1000 bulan? Mestinya kesadaran seperti itu kita bangun.
selesai Ramadan saya tidur biar 24 jam tidur terus. Ya kan? Malam 10 terakhir ini saya khusus beribadah. Tidur seadanya, ibadah secukupnya. Ya, itu caranya Bu. Banyak kenapa? Doa di situ dikabulkan dan ada doa khusus. Allah kasih rezeki. Bu. Bu. Ya. Sekarang ada ndak? Angkat kita tak? Ada yang punya mobil di sini 4 unit? Nggak ada. Ada di sini punya tanah 10 hektar? Ada. Ada di sini punya ruko 3? Tidak ada. Nah, kalau begitu, kalau ini saja rezeki yang kita anggap itu tanah, rezeki yang kita anggap itu mobil, rezeki yang kita anggap itu ruko, maka kita miskin. Miskinlah kita. Kenapa kita miskin? Karena kita menyempitkan definisi rezeki. Coba kalau kita luaskan itu rezeki. Rezeki itu adalah sehat. Apa? Pokok Ibu. Hei. Allah kasih kita kekayaan 10 miliar. Tapi stroke enggak bisa goyang-goyang. Mana mau? Stroke. Jangan Wah. Mana? Berarti itu kesehatannya ibu lebih dari 10 miliar harganya. Bu, tahu Ki, ada orang dioperasi sampai ratusan juta. Kenapa? Hanya untuk bisa kentut. Bayangkan kalau tidak bisa kentut ibu. Bagaimana itu keluar angin di perut? Tambah besar terus. Nah itu kalau di dalam perut tidak bisa dikeluarkan. Enggak. Kita alhamdulillah. Ya, maka jangan menyempitkan rezeki. Minta, kalau syukur-syukur kita kasih rezeki sesuai yang kita mau. Itu namanya taufik. Kita minta ya Allah mudah-mudahan tahun ini saya bisa mengganti mobil. Amin. Tua-tua mi kasihan mobilku. Amin. Kalau pulang kampung Kak, ndak ada sepupuku mau naik mobilku. Karena bilang bau ikan, ndak ada AC-nya, bau samelang. Gitu kan? Ndak ada yang mau naik. Ya Allah, saya kasih gantilah mobil saya. Ndak ada bahasa Indonesianya itu. Ya. Ya Allah, gantilah mobil saya ini ya Allah. Kalau sudah ada mobil saya yang baik, saya antar jemput Ustadz pergi ceramah. Ya Allah, kalau ada mobilku ini sudah baik, di kampung saya ada pengantin, saya kasih pinjam antar pengantin. Ya Allah, kalau mobilku ini sudah baik, ada sekampung masuk rumah sakit, saya antar. Kalau doa tak begitu Bu, masa Allah tidak kasih? Cuma kita, ya Allah ganti mobilku supaya saya bisa pergi pengantin pakai mobil baru. Ya kan? Minta doa yang orang banyak menikmatinya. Saya minta ya Allah sehatkan saya supaya saya bisa lebih lama dakwah. Ya Allah sehatkan saya supaya lebih banyak orang yang bisa menikmati dakwah saya. Ya Allah panjangkan umurku supaya saya semakin lama berdakwah. Mengangkat derajat martabat agamamu. Jadi Allah kira-kira menilai. Bagus ton doanya ini Dasat. Bukan untuk dirinya. Untuk orang lain. Kan orang baik itu bukan yang banyak ibadahnya. Ya, ada orang banyak ibadahnya, berjamaah terus di masjid. Senin Kamis dia puasa, tadarus tiap hari, tapi di komplek enggak ada suka Ya, gara-gara depan rumahnya sampahnya. Samping kirinya gara-gara binatang ternaknya. Samping kanannya gara-gara gotnya. Orang begini bukan orang baik. Karena orang baik itu khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jadi ibu, kalau tidak bisa kita memberi bantuan tetangga rezeki berupa uang, bantu tetangga berupa akhlak yang baik. Jangan diganggu, ya. Nah, inilah 3 keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Diampuni dosanya,
dikabulkan segala doa-doanya, dan bonusnya lagi Allah kasih rezeki buat dia. Masya Allah. Rezeki itu tidak selalu duit, rezeki bisa jadi kesehatan, rezeki bisa jadi anak yang soleh dan soleha, rezeki bisa jadi adalah teman yang baik, rezeki bisa berarti iman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz. Ini begitu banyak keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Nah pertanyaan selanjutnya adalah